Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi ngobrol bareng tentang contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan Bank BNI. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang dapat undangan tes gitu, teman-teman ngelamar kerja mengatasnamakan BNI, terus dapat undangannya bentuknya file PDF, terus teman-teman kayak curiga ini asli nggak ya gitu. Yuk kita diskusi bareng teman-teman, biar di sini teman-teman nggak ketipu sama contoh undangan kerja palsu. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton videoku ini, baru tahu, oh ternyata ada ya undangan palsu. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya langsung. Aku tuh the point aja ya, teman-teman ya. Langsung aja yuk kita ke contoh undangannya. Nah, ini teman-teman, aku di sini udah share screen ya. Ini adalah contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau Bank BNI. File ini beredar di bulan Mei 2024. Aku bikin video ini di Juni 2024. Jadi masih ya sebulan yang lalu ya teman-teman ya. Dan ini masih beredar di luar sana, aku yakin. Bagi teman-teman yang udah tahu, pasti udah gampang ya. Wah ini undangan palsu ini Kak, gitu. Nggak perlu dibaca, udah kelihatan. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu gimana, ini teman-teman aku kasih masukan ya cara untuk identifikasinya. Jadi sampai kapanpun teman-teman memperoleh undangan kerja, teman-teman harus selalu cek di sumber resminya dulu. Jadi kalau dapat undangan kayak gini, teman-teman jangan buru-buru senang. Caranya gimana? Teman-teman browsing aja ya, googling kayak gitu, ketik aja teman-teman. Bank BNI gitu. Jadi teman-teman browsing aja, ketik Bank BNI, nanti akan muncul hasil pencariannya. Nah, yang di atas ini, yang www.bni.co.id ini adalah website resmi dari Bank BNI. Jadi teman-teman buka aja. Kalau ini dibuka, nanti kurang lebih tampilannya jadi kayak gini teman-teman. Ini adalah tampilan asli gitu ya dari website resminya Bank BNI gitu. Nah, saat teman-teman udah masuk ke halamannya ini, teman-teman cukup scroll aja ke bawah ya. Scroll ke bawah, terus coba cari halaman karirnya. Di sini ada nih, berkarir di BNI. Oke. Jadi teman-teman browsing dulu di sini, berkarir di BNI ini bisa diklik. Kalau aku di sini open new tab gitu. Jadi pada saat teman-teman ngeklik itu, teman-teman akan masuk ke sini teman-teman. Ke halaman rekrutmennya BNI yang ada di Kaliber gitu. Dan di sini udah dicantumin teman-teman website rekrutmennya ini. Tapi kalau ini teman-teman coba buka, dia akan lari ke sini teman-teman. Tetap ke halaman ini. Jadi ini adalah halaman resmi rekrutmen untuk Bank BNI, teman-teman. Ini contoh ya, ini rekrutmen BNI ini aku klik websitenya. Dia akan pop up dan akan masuk lagi ke sini, teman-teman. Gitu. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa ngelihat bahwa oh berarti ini adalah halaman resminya untuk setiap loker itu beredar. Jadi kalau teman-teman ngelamar kerjanya dari sini, aku jamin asli karena ini BNI-nya sendiri yang bilang resminya di sini. Teman-teman bisa lihat ini. Di sini ada contoh file-file hoax-nya ya. Kalau dilihat sepintas gitu mirip kayak file yang barusan aku punya nggak sih teman-teman? Nih ya. Tapi asumsinya teman-teman nggak ngerti kalau ini palsu gitu. Kita lihat dulu ini. Ya, dari sini kita bisa baca dari mana? Nih, hati-hati teman-teman. Jadi di sini udah dikasih tahu oleh BNI bahwa nih cek langsung dari sumbernya. Hati-hati mengatasnamakan BNI. Jadi setiap info-info resmi itu ya ada di websitenya tadi, ada di LinkedIn, di Kalibernya ini ya, Instagram, Facebook, dan Twitternya BNI yang resmi kayak gitu. Ini kalau mau aku scroll ke bawah teman-teman, ya di sini tuh nih sebenarnya tuh lagi ada program teman-teman, lagi ada loker loh di sini, gitu. Dan di sini tuh apply sebelum 30 Juni, sekarang masih 21 Juni, artinya ini masih berlaku nih. Ada program ODP-nya Bank BNI ini masih aktif teman-teman. Nah kalau teman-teman ngelamar lewat sini udah jelas ini asli gitu, ya. Lamar lewat sini ini mah lokernya udah jelas nih asli resmi kayak gitu teman-teman. Dan coba misalkan kita buka ini ya lokernya gitu, kita coba klik teman-teman. Di sini kita udah tahu nih terkait dengan kualifikasinya gitu ya dan lain-lain di sini. Benefit-benefitnya dan lain-lain di sini udah ada teman-teman. Udah jelas ya. Di sini udah disampaikan secara jelas gitu bahwa ini adalah loker resminya gitu. Jadi kalau loker resmi itu ada nggak yang disuruh bayar-bayar dan lain-lain? Nggak ada teman-teman. Langsung aja teman-teman langsung buka lewat sini gitu.
Udah jelas ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh loker asli dari Bank BNI gitu. Jadi nanti gimana? Karena di sini sebenarnya udah ada peringatan ya teman-teman ya. Hati-hati terkait dengan ini yang mengatasnamakan BNI, sehingga apa? Yang teman-teman harus pastikan di sini adalah, nah, udah tahu ya bentuknya begini, maka teman-teman pada saat memperoleh file ini, teman-teman harus berpikir kayak gini. Biasanya itu kan loker-loker atau undangan kerja palsu itu dia akan meminta apa? Kerugian finansial ya, gitu. Disuruh transfer lah, disuruh bayar ini itulah untuk biaya ini itu gitu. Nah, teman-teman coba cari potensi kerugian finansial yang mungkin akan muncul dari undangan ini. Karena kalau memang ada kerugian finansial itu otomatis akan bertentangan dengan ini, teman-teman. Gitu. Ya. Terlepas dari halamannya udah jelas gitu. Yuk kita coba identifikasi dari file 5 halaman ini dari PDF. Kita lihat per halaman. Di halaman pertama, kita coba. Ada nggak kalimat-kalimat atau pernyataan yang menunjukkan adanya suatu kerugian finansial yang mungkin akan ditimbulkan? Nih teman-teman, di sini udah belum apa-apa udah ada nih. Pengembalian dana akomodasi peserta transportasi DLL. Kalau ada namanya pengembalian dana kan artinya ada dana yang harus dibayarin dulu ya, baru nanti dikembalikan. Ya nggak teman-teman? Terus di sini juga ada nih, registrasi kartu tes dan reservasi tiket Lion Air. Jelas ini palsu ya, karena dia akan meminta teman-teman berarti apa? Membayar transfer nominal-nominal tertentu kan teman-teman ya, kayak gitu. Jadi ini udah jelas nih dari halaman pertama udah kelihatan dari bahasanya gitu. Ada suatu kerugian finansial. Nah, ini udah otomatis palsu teman-teman. Jadi teman-teman baru pertama kali ngelihat file ini udah langsung yakin lah 100% ini tuh palsu gitu ya. Itu terlepas dari palsu-palsu yang lain ya, ini misalnya ada tanda tangan yang palsu lah, yang palsu lah gitu. Tapi teman-teman cukup cari dulu kerugian finansial yang mungkin timbul. Kita sekarang turunin ke bawah di halaman kedua. Halaman kedua isinya cuma kumpulan nama-nama dan aku yakin ini pasti ada nama-nama orang asli ya. Ini calon-calon orang yang lagi mau ditipu ini. Halaman kedua, halaman ketiga ini palsu-palsu semua. Kita masuk sekarang ke halaman keempat teman-teman. Nah, di sini ya disuruh konfirmasi nih via WhatsApp ke WhatsApp ini. Tim rekrutmen. Ini nomor WA penipu pasti teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau report ini nomor atau mau di gimana ini jelas nomor-nomor penipu ini teman-teman. Ya, karena kalau teman-teman udah hubungin sini pasti nanti diburu-buru untuk suruh apa? Transfer dana kayak gitu. Ya, nih di sini ada pembayaran tiket Lion Air Group gitu, jelas palsu teman-teman. Gitu. Ini jelas ini cuma mencatut namanya Lion Air aja ini. Cuman ini jelas palsu ya teman-teman ya. Ingat kita sekarang berfokus sama bahasa-bahasa yang menunjukkan kerugian finansial. Ini halaman keempat kayaknya banyak teman-teman. Nih, akomodasi hotel, konsumsi, biaya, biaya transportasi PP. Nah, nih, transportasi PP, biaya dikeluarkan peserta digantikan. Akomodasi, biaya transportasi. Talangi pembayaran tiket Lion Air, penggantian biaya, pembayaran, digantikan, bukti transaksi, bukti transfer, akomodasi, administrasi keuangan. Kalau teman-teman rasakan ya, bahasanya tuh kayak ngulang-ngulang nggak sih teman-teman kelompok-kelompok katanya? Biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, transaksi, digantikan, bukti transfer, dan lain-lain. Ini bukan typo ya teman-teman ya. Ini memang bahasa-bahasa ini, istilah-istilah keuangan ini sengaja disebar di dalam undangan palsunya ini karena apa? Karena calon orang-orang yang mau ditipu ini mustahil kan ya hafal tiap kata. Tapi si penipu ini tuh berusaha memasukkan sugesti. Jadi ada sugesti jarak jauh nih teman-teman kata-kata yang ada di sini gitu. Jadi biar nggak hafal semua kata nggak apa-apa. Yang penting terngiang di dalam pikiran. Ini BNI loh, Lion Air, BNI transfer akomodasi, bayar dulu nanti diganti, nanti dapat falsas ini itu. Udah jelas nih. Terus gitu bahasanya kan diputar-putar istilah Lion Air, Lion terus gitu. Ini akan diputar-putar terus gitu. Biaya-biaya digantikan 100%, semua biaya. Kata biaya aja langsung akan muncul berkali-kali. Itu disugesti. Jadi teman-teman yang harusnya memperoleh undangan ini langsung berpikir,
oh ini asli atau palsu ya gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa ini mereka berusaha untuk mensugesti teman-teman biar nggak mikirin itu. Biar mikirin, oh ini ada biaya, oh nggak apa-apa ntar diganti, oh ini bisa untuk ini itu, BNI loh, BNI loh, oh ini Lion loh, gitu-gitu. Ya udah itu. Akhirnya kalau teman-teman tersugesti gitu, akhirnya nanti ketipu gitu. Sampai bawah nih ada reservasi tiket, reservasi transportasi gitu. Biaya-biaya terus itu di halaman keempat ini nongol ya. Halaman kelima juga sama nih, Lion Air Group. Mana ada Lion Air? Ini ada nomor WA lagi nih, nongol lagi. Sama nggak ya sama yang nipu tadi konfirmasi ya? Nih, oh, ini admin. Nah, nih ya, nomornya sama nih teman-teman. Nah, ini nomor penipu lagi nih. Hati-hati nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman save aja nomornya di kontak masing-masing terus dikasih nama penipuan Lion Air Group atau penipuan loker BNI gitu. Biar nanti kalau ada yang ngecek di get contact dan lain-lain itu bisa keluar notifnya itu. Atau di-report aja nih, dilaporin ke bank BNI-nya ini fraud ini. Ya, jadi bisa biar dibantu sama teman-teman BNI itu. Ini jelas ini palsu ya. Reservasi tiket, Lion Air bahasanya diulang-ulang terus nih. Pembayaran sampai bawah e-tiket gitu. Dah jelas, ini jelas palsu teman-teman. Kalau misalkan aku cari ya, ketika aja biaya gini. Loh, ada 8 kata biaya di file ini teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya tuh banyak teman-teman. Kata kunci kerugian finansial gitu. Akomodasi. Ada berapa kata tuh? Oke. Terus transportasi. Itu. Ini pasti banyak teman-teman di sini ya. Jadi hati-hati aja yang ada di sini nih teman-teman. Cukup banyak nih soalnya. Gitu. Jadi sorry error lagi. Oke. Jadi ini udah jelas ya teman-teman ya penipuan-penipuan kayak begini gitu. Aku reload teman-teman. Jadi ini udah jelas palsu teman-teman. Oke. Jadi itu bertentangan dengan loker asli yang ada di sini ya. Ini jelas loker asli teman-teman kalau mau ngelamar di BNI ini yang lagi buka ini bener-bener ODP ini masih buka. Ya silahkan lamar. Kalau dari sumber-sumber di luar sini teman-teman yakin pasti palsu teman-teman karena itu tidak dideklar oleh BNI dan BNI udah bilang hati-hati nih dengan jenis-jenis panggilan-panggilan semacam ini gitu. Gitu. BNI nggak dari sini sumbernya. Nanti kalau teman-teman mau tanya, ini ada BNI call di sini. 15.046 silahkan ditelepon saja ngasih tahu ke BNI bahwa dapat undangan palsu. Tapi sebenarnya tadi udah cukup jelas ya teman-teman ya. Jangan terpengaruh sama bentuk-bentuk ini karena ini adalah bentuk-bentuk undangan-undangan kerja palsu. Jadi teman-teman nanti pahami aja. Jadi jelas palsu, jangan sampai teman-teman ketipu loker palsu yang jelas-jelas nyata kayak gitu. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu. Kalau teman-teman mau belajar contoh undangan kerja palsu, teman-teman buka aja playlist yang ada di YouTubeku, buka channel YouTubeku, buka playlistnya judulnya kumpulan undangan kerja palsu. Nanti teman-teman akan melihat format-format sejenis kayak tadi yang mengatasnamakan perusahaan yang beda-beda. Oke, silahkan share video ini jangan sampai teman-teman atau orang-orang di sekitar itu tertipu. Silahkan teman-teman job seeker belajar cara menemukan loker yang asli dan teman-teman juga harus belajar cara membedakan asli sama palsu karena di luar sana banyak banget orang yang tiap hari belajar gimana caranya nipu teman-teman lewat loker-loker palsunya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.